Penjajahan yang dilakukan Belanda di Nusantara juga melibatkan banyak pertentangan di berbagai daerah seluruh Nusantara, termasuk daerah Minangkabau. Banyak tokoh pahlawan dari Minangkabau yang mengambil andil dalam melawan penjajahan. Salah satunya kita kenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab atau Peto Syarif. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol pada tahun 1772. Lahir dari pasangan Bayanuddin dan Hamatun. Ayahnya adalah seorang alim ulama. Imam Bonjol juga merupakan seorang ulama yang memiliki cita-cita untuk membersihkan praktik Islam dan mencerdaskan rakyat Minangkabau dalam wawasan Islam. Ia pernah menuntut ilmu agama di Aceh pada tahun 1800 sampai 1802 dan mendapat gelar Malin Basa. Tuanku Nan Renceh dari Kamang Agam sebagai salah seorang pimpinan dari Harimau Nan Salapan yang menunjukkannya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Paderi di Bonjol. Ia sendiri akhirnya lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol juga terlibat dalam perperangan Paderi, yaitu perperangan antara pertentangan kaum adat dengan kaum Paderi atau kaum agama. Awal timbulnya perperangan ini didasari keinginan kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan mazhab Wahabi yang kala itu sedang berkembang di tanah Arab. Kemudian, pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak para pembesar di Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seiring itu, di beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung mulailah bergejolak, dan sampai akhirnya kaum Paderi di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815, dan mulailah pecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Pada tanggal 21 Februari 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda berperang melawan kaum Paderi. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Paderi cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk mengalahkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengajak pimpinan kaum Paderi yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada tahun 1824. Tetapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang negeri Pandesiki. Pada tahun 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Paderi melawan Belanda. Dalam perang Paderi, Bonjol adalah salah satu sumber kekuatan terpenting dari pihak kaum agama. Bonjol merupakan pusat dan benteng dari negeri Islam. Dan Tuanku Imam Bonjol bertindak sebagai pimpinan agama, pimpinan pemerintah dan sekaligus panglima. Pada tahun 1837 adalah tahun yang amat menentukan dalam pertempuran Bonjol. Gubernur Jenderal D.J. de Erenst memerintahkan Mayor Jenderal D.J. Cockheus berangkat ke Sumatera Barat untuk mencari jalan mengakhiri perang Paderi. Siasat yang digunakan Belanda untuk merebut Bonjol yang pertama yaitu melalui perundingan. Perundingan ini merupakan siasat bagi Belanda untuk mengulur waktu
memperluas diri dan untuk menunggu datangnya bala bantuan. Yang kedua, merebut negeri-negeri di sekitar Bonjol. Maksudnya ialah untuk memutuskan masuknya pembekalan ke Bonjol, lalu membuat kubu-kubu untuk mengimbangi kubu-kubu kaum Paderi di Bonjol, terutama di Bukit Tajadi. Akhirnya, dengan jatuhnya Bukit Tajadi, membuat kaum Paderi Bonjol sudah semakin terdesak, sehingga pada tanggal 16 Agustus 1837, tepat pukul 8 pagi, Bonjol secara keseluruhan diduduki oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol mengungsi ke Marapak. Pada tanggal 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol memenuhi undangan Presiden Padang, yaitu Prancis, untuk bertemu di Pelupu. Pertemuan ini berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol yang langsung dibawa ke Padang. Selanjutnya, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur pada tahun 1838. Kemudian pada tahun 1839, Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Ambon, dan selanjutnya dipindahkan ke Minahasa. Seusai menjalani masa pembuangan selama 27 tahun, pada tanggal 6 November 1864, Tuanku Imam Bonjol menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 92 tahun. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai penghargaan dari pemerintahan Indonesia, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional sejak tanggal 6 November 1973.